Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Q&A session ini. Berjumpa lagi dengan saya Frianka dari External Communication Kalbe Pharma, dan hari ini kita akan ada sesi tanya jawab langsung bersama dengan panitia dari RKSA. Harapannya di sesi ini kita bisa memfasilitasi submisi para pra-proposal Bapak Ibu semua. Nah, hari ini saya bersama dengan Bu Fitri dan juga Bu Agnes sebagai perwakilan panitia RKSA yang akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bu Fitri, Mbak Agnes. Pagi Mbak Angka, pagi Bapak Ibu semua. Pagi Mbak Angka, pagi Bapak Ibu semua. Oke. Kami mengundang Bapak Ibu peneliti untuk menyiapkan pertanyaan sebagai informasi di sesi Q&A ini nanti akan berlangsung, kita akan memiliki dua cara nih untuk bertanya langsung dari Bapak Ibu semua. Yang pertama melalui raise hand, nanti kami akan menyebut nama untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa open mic langsung. Kemudian yang kedua ada alternatif untuk memasukkan pertanyaan dalam kolom Q&A box yang nantinya akan kita bacakan dan dijawab oleh Bu Fitri dan Bu Agnes. Namun sebelum kita mulai sesi tanya jawab langsung, saya akan bertanya kepada Bu Fitri dan Bu Agnes terlebih dahulu dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nih dari Bapak Ibu semua pada saat kami bersosialisasi RKSA dalam 1 bulan terakhir. Saya akan bertanya terlebih dahulu ya kepada Bu Fitri dan Bu Agnes ya. Oke, ini pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah apa persyaratan untuk peneliti utama dan apakah ada pembatasan jumlah pra-proposal yang boleh disubmit oleh satu peneliti nih Mas? Oke, terima kasih ya. Pertanyaan ini memang kemarin saat roadshow pun juga sering ditanyakan gitu ya Mbak Angka. Jadi untuk peneliti utama sebetulnya persyaratannya adalah WNI. Itu aja WNI. gitu ya, tidak ada batasan umur, nggak ada batasan lokasi. Jadi asalkan WNI dan punya penelitian yang siap dihilirisasi boleh memasukkan proposal gitu ya. Dan satu peneliti bisa lebih dari satu. Oh oke, jadi bisa lebih dari satu. Peneliti utama boleh memasukkan lebih dari satu proposal. Oke, berarti kalau misalnya peneliti ada di luar negeri tapi mereka ini statusnya WNI berarti bisa ya Bu ya? Bisa, dan untuk yang memang locationnya di luar negeri tetap harus ada naungan institusi di dalam negerinya ya. Jadi apakah universitas di Indonesia gitu ya yang ada di Indonesia ataupun institusi lain. Gitu. Oke. Kalau gitu apakah ada batasan jumlah kelompok dan apakah anggota kelompok bisa multi institusi tuh Bu? Oke, ini untuk kelompoknya ya. Jadi kalau untuk kelompoknya juga jumlahnya tidak dibatasi, bisa banyak gitu ya. Orang secara timnya itu bisa banyak dan institusi yang terkaitnya pun juga bisa lebih dari satu. Tidak harus, walaupun nanti yang menaunginya satu institusi, tapi misalnya ada peneliti anggotanya yang dari institusi lain gitu ya. Karena kan kita juga ini menekankan pentahelix ya. Jadi sebanyak mungkin kolaborasi, misalnya memang ada lebih dari satu institusi di situ itu dimungkinkan. Oke. Berarti bisa ya Bu ya, multi institusi. Oke, pertanyaan yang ketiga, ini paling sering nih Bu ditanyakan. Karena kita kan ada 3 kategori ya Bu ya. Apakah di setiap kategori itu akan ada pemenang tuh Bu? Oke ya, ini mungkin mengklarifikasi lagi gitu ya. Jadi memang kategori itu kami buat gitu ya, ada kategori lebih untuk mempermudah pengkategorisasian atau pengelompokan pra-proposal yang masuk. Tapi untuk pendanaan yang nanti akan diberikan tidak harus dari masing-masing gitu ya. Jadi satu kategori bisa lebih, artinya satu kategori jika pemenangnya ada di lebih dari satu kategori itu memungkinkan. Berarti bukan satu kategori satu pemenang ya Bu ya? Karena memang kebetulan 3 kategori dan ada 3 penerima dana ya. Tapi memang 3 penerima dana ini tidak harus dari masing-masing kategori, bisa lebih dari satu. Oke, kalau gitu pertanyaan lanjutan nih Bu, luaran apa yang diharapkan Bu?
Oke. Ini jadi luaran itu artinya hasil dari Ya. penelitiannya seperti apa sih gitu ya. Poin kami adalah yang penting luarannya bisa dihilirisasi. Jadi bisa berupa produk jadi gitu ya, tapi bisa juga berupa proses, bisa berupa material atau yang terkait AI nih gitu ya, Oke, bisa berupa algoritme gitu ya. Selama itu bisa dihilirisasi itu memang hal yang kami harapkan. Oke, noted. Terakhir Bu, yang paling sering Mungkin tambahan sedikit Mbak Boleh, Alka. boleh. Jadi untuk kemarin juga ada beberapa pertanyaan, luarannya itu tidak harus sesuatu yang sudah dipatenkan gitu ya, ya. atau ada publikasinya. Misalnya ini belum dipublikasi juga nggak apa-apa gitu. Yang penting memang hasil dari penelitiannya tadi bisa dihilirisasi. Oke, siap. Terakhir Bu, sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah ada di Q&A box ya Bu ya. Dan sudah ada yang bertanya juga, seperti apa sih ketentuan haki dari penelitian yang diajukan ke RKSA nih Bu? Ya, ini juga pertanyaan yang paling sering dari para peneliti ya, saat kemarin roadshow juga banyak. Jadi untuk nanti penelitian yang memang mendapatkan pendanaan dari Kalbe gitu ya, untuk HKI-nya tentunya akan menjadi milik bersama gitu Oke, ya, berarti milik peneliti dengan Kalbe. Nanti dan untuk hak komersialisasi juga akan ada di Kalbe gitu ya. Dan terkait nanti royalti atau apapun yang nanti akan bisa akan muncul gitu ya dari proses komersialisasi, itu nanti akan bisa artinya bisa didiskusikan bersama gitu ya, karena nantinya pasti akan ada PKS-nya gitu ya, ada perjanjian kerjasama. Berarti nanti akan disusun setelahnya ya Bu ya, di perjanjian tersebut ya. Oke, saya mau mengingatkan kembali ke Bapak Ibu peneliti semua, jika nanti ada pertanyaan teknis, silahkan juga dikirimkan pertanyaannya di Q&A box, karena hari ini kita bersama dengan Bu Agnes yang akan menjawab pertanyaan teknis mengenai mungkin ada yang error atau yang seperti apa, boleh silahkan ditanyakan. Oke, ini ada pertanyaan yang raise hand dari Bapak Dani Suandi. Boleh kita nyalakan mic-nya? Jadi nanti Bapak Dani Suhandi silahkan bertanya langsung kepada Bu Fitri ataupun Bu Agnes. Silahkan Pak Dani. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya dapat undangannya sebenarnya di 10.30 ya, tapi rasanya pas tadi saya join kayaknya udah lama banget ya. 10.30 WIB, benar nggak Pak? Iya, betul. Iya, tapi oke, nggak masalah sih. Saya mau ada pertanyaan, tapi mungkin nggak tahu ini apa udah atau belum karena tadi saya 10.30 WIB join. Pertama di saat saya mau submit ya Bu ya. Waktu itu kan saya masih ada terkendala di surat surat yang pengesahan dari atasannya. Nah, itu sehingga saya agak molor gitu ininya untuk submitnya, dan baru tadi saya dapat tanda tangannya, terus pas saat submit itu ternyata itu katanya udah di close ya untuk yang proposal ini. Itu mungkin satu. Oke, dijawab Pak. dulu atau gimana? Boleh dijawab dulu? Ya, mungkin saya bantu jawab dulu, nanti mungkin kalau ada tambahan dari Mbak Agnes bisa ya. Jadi memang mungkin sebagai sekaligus kami mohon maaf gitu ya ke Bapak Ibu peneliti sekalian. Memang ada kendala teknis sedikit di web kami kemarin, sehingga yang muncul mungkin di tampilannya adalah sudah ditutup begitu ya Pak Iya betul. Dani ya. Jadi tapi ini sudah kami recover, sudah diperbaiki, dan saat ini sudah bisa aktif kembali Bapak Ibu, karena memang terakhir sesuai dengan timeline kita itu di tanggal 14 Agustus gitu ya, untuk terakhir submission pra proposal. Jadi mungkin Pak Dani bisa coba log out dulu gitu ya, nanti login lagi untuk kembali melanjutkan proses submission data-datanya yang sudah dilakukan. Mungkin itu Pak Dani Suhandi. Bu Agnes ada yang mau tambahkan? Oh, ada. Ada lagi ya? Ya, terima kasih. Udah cukup ya?
Oke, berarti logout dulu terus nanti saya coba submit dulu ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Kalau ada kendala lagi silakan ya Pak, bisa Ya, baik. disampaikan kembali. Terima Terus kasih. ini Bu, saya kan itu masih pra proposal ya, dan itu kayaknya belum mencerminkan ada kelompok, ada segala macam di sana. Itu tuh yang kelompok dan anggota-anggota kayak gitu tuh adanya di proposal ya berarti ya. Iya Pak, betul. Jadi untuk yang penting di pra proposal adalah peneliti utama, nanti untuk kelengkapan timnya dan lain-lain nanti dilengkapi di pra proposal di proposal yang disubmit setelah Oh, di proposal. jika terpilih nanti dalam 30 ya, 30 pemenang yang akan berhak maju ke tahapan proposal. Seperti itu Pak Oh Andi. iya, siap. Satu lagi Bu. Boleh, nggak apa-apa Pak Dani. Kita borong aja pertanyaannya. Siap. Ini kan tadi saya kan minta tanda tangan ya ke atasan. Saya lihatnya di formatnya yang ada di panduan. Nah, tapi beliau bertanya juga sih, jangan-jangan nanti salah gitu. Nanti saya mau perbaiki kalau salah. Nah, di sini itu tidak perlu kop surat dari ini ya, institusi atau gimana. Dan stempel juga nggak perlu kayaknya ya. Atau perlu? Saya mohon informasinya. Tidak perlu, tidak apa-apa Pak. Jadi tetap sesuai dengan apa yang sudah tertera di web aja gitu ya. Jadi tapi kalau mau ada juga bagus, lebih bagus Pak. Tapi tidak menjadi mandatori. Begitu Pak Andi. Ya. Oke, kalau begitu siap. Siap. Rasanya saya enggak karena udah ditandatanganin. Gas Pak. Lumayan agak lama sih Pak. nunggunya. Oke, ini Ya, sudah mungkin banyak. itu aja cukup. Oke, terima kasih Pak Dani. Sama-sama Bu. Oke, nih ada pertanyaan. Wah, banyak juga yang raise hand. Mungkin kita yang ke raise hand dulu ya. Ada dari Pak Ermin. Boleh kita open mic. Oke, silahkan Pak Ermin. Selamat pagi, saya Ibu Erwin. Oh Ibu, aduh mohon maaf Ibu. Iya Bapak, iya, Bapak sedih sekali. Oke, silakan Ibu. Atas kesempatannya, saya sebenarnya satu pertanyaan aja. Kebetulan saya ini bukan dari kampus kami itu bukan di bawah Kemendikti Saintek ya, tapi di bawah Kementerian Agama. Nah itu kira-kira memungkinkan apa enggak untuk juga apply di sini? Terus kemudian yang kedua yang terakhir ini, kalau misalkan topiknya berkaitan dengan bahan alam, itu apakah juga harus ada luaran atau harus topiknya berkaitan juga dengan AI ya? Karena kan sepertinya ada topik harus ada ditempelkan dengan AI gitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu, silahkan. Terima kasih ya Bu Ermin ya. Jadi untuk institusi sih tidak masalah Bu, yang penting penelitiannya memang berkaitan dengan kesehatan gitu ya Bu. Bu Ermin bisa lihat di web, nanti itu ada beberapa kategori, as long as penelitian yang Ibu lakukan ada di kategori itu bisa untuk masuk. Kemudian tadi yang terkait dengan bahan alam dan AI, jadi memang AI ini menjadi satu tambahan gitu ya, tambahan yang kita highlight di tahun ini gitu ya, akan ada tambahan nilai gitu untuk penelitian-penelitian yang mengandung AI, tapi tidak harus semua, bukan mandatori gitu ya. Tapi jika memang misalnya kaitan dengan bahan alam itu mau ditambah dengan unsur AI-nya, itu lebih bagus sih Bu Ermin. Jadi misalnya katakanlah menggunakan bioinformatics untuk penelusuran herbalnya misalnya, atau ada AI lain dalam hal menggenerate misalnya markernya dan lain-lain gitu ya, itu akan dapat tambahan nilai Bu Ermin, tapi tidak mandatori. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ermin. Oke, kita menjawab pertanyaan di Q&A box dulu kali ya. Ini ada pertanyaan yang pertama. Dalam template surat persetujuan institusi atau approval letter tertera biaya riset dan durasi, padahal tahap ini masih pra-proposal. Bagaimana terkait hal tersebut, apakah sudah harus mencantumkan biaya riset?
Boleh jawab dulu Bu Fitri. Jawab aja ya. Langsung Oke. jawab aja. Jadi memang betul Pak, untuk penilaian terkait dengan RAB gitu ya, itu akan lebih detail, memang akan muncul di proposal gitu ya. Tapi memang harapannya saat praproposal pun dari tim peneliti itu sudah punya bayangan gitu ya, kasaran atau kisaran biaya riset yang akan dilakukan seberapa gitu ya, dan durasi, karena memang durasi ini menjadi penting karena kita memang targetkan penelitian-penelitian yang terpilih gitu ya adalah yang punya lead time untuk hilirisasi itu antara 12 sampai 18 bulan gitu. Jadi memang para peneliti mesti menghitung gitu ya secara penelitiannya apakah masuk nih gitu ya di range 12 sampai 18 bulan itu untuk menuju hilirisasi. Begitu, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ibu, ini tidak ada namanya. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah sudah harus menyebutkan anggota atau institusi dalam tim atau konsorsium riset yang sudah diajukan? Ya, Apabila ini, iya, harus disebutkan di bagian kolom atau isian yang mana tuh Bu? Oke, ini mungkin sama seperti yang tadi ya, Ya. Mbak Angka ya. Jadi tadi sudah ditanyakan juga oleh Pak Dhani, untuk di praproposal belum perlu ya menyebutkan anggota detailnya gitu ya. Nanti lebih detail saat di proposal. Oke, pertanyaan ketiga, izin bertanya terkait surat pengesahan, apakah dapat ditambahkan kop surat? Oh, ini yang tadi ya. Institusi, kemudian terkait anggota penelitian yang sedang mengikuti tugas belajar, apakah diperbolehkan tuh Bu? Iya, boleh. Tadi tidak ada yang penting WNI. Jadi boleh, tugas belajar boleh, tapi memang kalau yang bersangkutan menjadi peneliti utama, ya perlu diperhatikan bahwa nanti penelitiannya akan berjalan tahun depan gitu ya. Jadi ekspektasi kami ya supaya penelitiannya ini memang bisa berjalan sesuai dengan timeline yang nanti sudah ditetapkan, perlu dicek viabilitas untuk fokus untuk penelitiannya seberapa besar. Itu aja sih mungkin ya yang perlu diperhatikan. Oke, siap. Oke, kita kembali ke Bapak Ibu yang sudah raise hand nih. Wah, sudah banyak. Deg-degan gak Bu? Oke, ini mungkin kita buka open mic dari Bapak Kusnul Hidayat. Kita langsung open mic aja. Oke. Ya. Silakan Bisa didengar? Oh, ya. Sudah? Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Itu yang pertama di situ ya. Kalau di praproposal itu, apakah ada maksimum kata? Oke, boleh langsung jawab? Selamat pagi Pak Kusnul. Saya mau menjawab terkait pertanyaan tadi. Kalau di praproposal saat ini tidak ada maksimum kata, jadi bisa input kata sebanyak mungkin di situ. Itu sih Pak. Oh, jadi tidak ada. Kemudian untuk tulisan referensi. Kalau kita nanti di dalam proposal itu kan ada referensi yang kita tulis. Nah, ini penulisannya itu di bagian yang mana? Apakah di background atau di novelty atau yang di urgensi atau di mana? Halo? Oke Pak, mohon maaf sebentar. Ini kalau untuk yang referensi masukkan di deskripsinya aja mungkin Pak, bisa dimasukkan di situ. Memang mungkin saat ini belum ada kolom khusus gitu ya Pak Husnul, tapi nanti Bapak bisa tuliskan di deskripsi gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ini tentang tema. Jadi tema itu kan ada, saya tertariknya itu di pangan ya. Itu ada titik 1 itu pangan, terus kemudian yang 3.2. Nah, itu perbedaannya itu apa di sini? Kalau misalnya di 3.1, apakah nanti pangan itu harus ada bukti kesehatannya? Kemudian kalau yang untuk bahan alami itu berarti mie ekstraksi nggak bisa, kalau sintesis dari bahan alami itu masuk di kategori 3.2 apa enggak?
Oke Pak Husnul, jadi untuk kategori sebetulnya kita sebetulnya kelompokkan sederhananya 1, 2, 3 aja sih Pak. Jadi 3 itu ada makanan, minuman, ada bahan alam gitu ya. Jadi akan masuk kategorinya di situ. Nah untuk pangan sebetulnya memang koridornya kan berkaitan dengan kesehatan ya Pak. Narasi ataupun story nanti yang dibangun dari penelitian ini memang harapannya akan ada yang mengarah kepada kesehatan pangan untuk kesehatan. Itu sih Pak. Kalau untuk produk bahan alam bebas sih Pak, apakah itu berupa untuk sintesis ataupun ekstraksi ataupun produk jadi gitu ya. Atau ya atau uji klinis atau uji ingredient baru gitu ya, material baru. Itu dimungkinkan Pak. Jadi kategori bahan alam itu luas sih Pak, bisa masuk di situ kalau yang terkait ekstraksi tadi. Kalau sintesis masuk di bahan alam atau bisa atau tidak? Sintesis bahan Sintesis dari bahan alam. Tapi dari bahan alam begitu kan Pak? Iya. Iya, kalau source-nya memang ada dari bahan alam bisa dimasukkan di situ dulu Pak. Oh, bisa masuk situ ya? Ya. Tapi kalau untuk 3.1 apakah harus ada bukti praklinis itu untuk yang makanan fungsional? Tidak harus Pak, tidak harus Pak. Nanti kita akan lihat dari data-data yang diberikan ya kaitannya dengan ranah kesehatan yang memang diklaim di penelitian Bapak Ibu, di penelitiannya Pak Husnul. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Semoga menjawab. Oke, kita ke raise hand lagi. Ada Ibu Novera Istiqomah. Mungkin kita bisa open mic. Cek. Ya, sudah terdengar Bu. Cuman agak kecil Ibu. Ya. Jadi ada satu pertanyaan Bu. Saya tidak tahu sudah ditanyakan atau belum, cuman tadi belum bisa bergabung, ini baru bisa bergabung. Ini terkait dengan anggota kelompok. Mungkin di awal memang tidak berpengaruh ya, tapi nantinya akan berpengaruh. Tapi karena di anggota kelompok kami, yang warga negara asing itu adalah peritik utama juga. Itu apakah diperbolehkan ya Bu? Mungkin saya langsung jawab ya Bu Novera ya. Jadi tadi untuk persyaratan peneliti utama adalah warga negara Indonesia Bu. Jadi memang kalau misalnya ada peneliti warga negara asing tidak bisa masuk Bu untuk di RKSI ini. Gitu. Oh, tapi kalau misalnya bergabung menjadi anggota, misalnya kan memang ada dua. Yang pertama memang yang warga negara Indonesia yang mendaftar, kemudian nanti yang anggota kelompok itu adalah warga negara asing. Ya, kalau sebagai anggota kelompok boleh Bu. Jadi yang penting adalah peneliti utamanya. Peneliti utamanya harus WNI, tapi misalnya ada anggotanya yang dari WNA itu diperbolehkan, Bu Novera. Baik, jadi tidak dipermasalahkan ya Bu ya? Tidak dipermasalahkan. Ya, baik, terima kasih Bu atas Terima kasih Ibu. Oke, kita beralih ke pertanyaan di kolom Q&A box ya Bu ya. Ini paling sering ditanyakan nih Bu. Izin Ibu boleh dijelaskan kembali terkait komponen RAB. Silakan Bu. Oke. Komponen RAB intinya segala sesuatu yang memang dipergunakan atau diperlukan untuk penelitian gitu ya, dan nantinya kita akan juga melihat secara milestone-nya juga ya, karena nanti saat ada pendanaan memang RAB ini akan diberikannya sesuai dengan milestone yang sudah dibuat begitu. Dan ada satu hal sih mungkin yang perlu dicatat gitu ya, untuk yang menjadi biaya penelitian itu diperbolehkan tadi ya, semua yang memang dipergunakan kecuali investasi alat gitu ya. Jadi kalau sudah berupa investasi itu tidak bisa masuk di RAB. Yang penting dari RAB ini adalah nanti saat penilaian adalah kesesuaian gitu ya, kesesuaian antara RAB yang dibuat dengan tujuan penelitiannya dan juga metode penelitiannya gitu ya. Jadi para dewan juri nantinya akan melihat apakah sesuai nih gitu ya anggaran yang memang dibuat dengan tadi ya tujuan dan metodenya. Itu sih yang lebih perlu diperhatikan gitu ya, karena itu nanti yang akan masuk dalam penilaian proposal. Oke. Demikian.
Oke, ini pertanyaan lanjutan. Untuk submit pra-proposal, apakah lebih baik sebelum tanggal 7 Agustus untuk bisa segera mendapatkan feedback? Oke ya, ini memang kami ada sebetulnya kemarin saat sosialisasi juga menginfokan ada baiknya walaupun ditutup tanggal 14, diharapkan sebelum tanggal 7 gitu ya sudah bisa disubmit pra-proposalnya. Ini kenapa? Supaya bisa dilakukan pengecekan terlebih dahulu Mbak Angka oleh tim komite gitu ya. Jika memang ternyata masih ada dokumen yang kurang, tadi ya ada surat-surat yang masih belum di-upload, itu nanti bisa di feedback gitu ya, di feedback oleh komite sehingga Bapak Ibu peneliti masih ada waktu untuk mengupload kembali atau merevisikan gitu ya yang masih belum sempurna itu supaya bisa masuk secara kriteria submission gitu. Kalau nanti pas tanggal 14 misalnya ada hal-hal kritis yang memang atau penting yang memang belum sesuai, jadi tidak ada waktu lagi begitu untuk komite bisa melakukan pengecekan dan memberi feedback kepada Bapak Ibu. Ya, jadi nggak mepet-mepet ya Bu ya. Mepet-mepet. Oke, jadi harapannya memang proposal Bapak Ibu semua bisa disubmit sebelum tanggal 7, sebelum tanggal 14, seminggu sebelumnya. Oke, kita ke raise hand, ada Bu Rizka. Boleh kita open mic, Bu Rizka? Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu, silakan Ibu. Baik, di sini saya mau menyampaikan 3 pertanyaan Bu. Nggak tahu apakah sudah pertanyaan. Yang pertama itu biaya maksimal yang boleh diajukan itu berapa Bu? Kemudian kedua, misalkan saya membuat alat terkait dengan pengolahan bahan alam dan menggunakan teknologi AI, apakah itu masuk kategori 2 atau kategori 1? Saya baca di panduan apakah di kategori 2, kalau bahan alam itu di kategori 3. Kemudian pertanyaan yang lain, tadi ada Ibu yang menanyakan tentang RAB, apakah di poin RAB, misalkan di proposal itu, apakah boleh ada poin? Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Ibu punten, Bu Rizka, yang ketiga RAB apakah, soalnya suaranya agak putus-putus Ibu. Apakah boleh ada poin honor peneliti? Honor, oh. Ya, terima kasih Bu. Oke, siap. Pertama, biaya maksimal. Silakan Ibu. Oke, untuk biaya maksimal juga tidak ada ketentuannya. Jadi ini banyak yang dibebaskan lah gitu ya. Tapi memang seperti mungkin Bapak Ibu peneliti yang sudah lihat di poster ataupun pamflet kami bahwa dana yang akan diberikan, pendanaan yang akan diberikan untuk penerima dana ada untuk tiga penelitian itu total 1,5 M. Gitu ya. Tapi memang ini enggak berarti dibagi 3 gitu ya. Jadi itu nanti akan dilihat kesesuaiannya dengan penelitiannya. Nah, untuk penelitian Bapak Ibu sendiri, untuk biaya yang dicantumkan itu juga tentunya tadi karena kita akan melihat kesesuaiannya itu ya disesuaikan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya. Dengan catatan memang belum tentu semua biaya yang Bapak Ibu tampilkan atau ajukan dalam pra-proposal atau proposal nanti itu akan 100% gitu ya. Dibiayai gitu ya. Jadi itu mungkin arahannya seperti itu. Untuk biaya sebaiknya tetap disesuaikan dengan penelitian, skop penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian terkait dengan tadi pengolahan bahan alam ya, tapi ada AI. Nah, itu sebetulnya tetap Bu, core-nya kan di bahan alamnya ya. Jadi secara kategori bisa masuk tetap di kategori 3 gitu ya. Nanti AI-nya bisa dijadikan sebagai tambahan untuk penilaian. Nilai plus ya Bu ya? Nilai plusnya gitu ya. Kemudian tadi yang di RAB terkait honor boleh ya Bu. Jadi memang tadi selain consumable material gitu ya yang digunakan saat penelitian juga termasuk juga honor untuk peneliti itu bisa dimasukkan. Terima kasih Bu Rizka. Semoga menjawab ya Bu. Bu, yang poin 2 tadi itu membuat alam untuk pengolahan bahan alat. Oke. Ya.
Membuat alat, bisa diulangi Bu, membuat alat yang berkaitan untuk pengolahan bahan alam menggunakan AI. Oh, I see. Oke, jadi pembuatan alat untuk pengolahan, saya rasa tetap bisa masuk di kategori 3 Bu. Baik. Ya. Nah, satu lagi Bu, terakhir Bu, yang poin yang satu jawaban Ibu tadi kan 3 judul berdasarkan yang ada di leaflet. Ya. Itu ada kemungkinan misalkan terbuka, misalkan dana anggaran yang tertera itu mampu membiayai penelitian 5 judul atau 6 judul misalnya Bu. Ada kemungkinan nggak lebih dari 3 judul Bu? Saat ini memang arahannya 3 dulu Bu ya, 3 penelitian dulu. Mengenai seperti apa kemungkinannya saya belum bisa jawab, nanti tergantung gitu ya kondisi yang ada, tapi memang yang kami tetapkan adalah kami akan memberikan 3 pendanaan untuk 3 penelitian dengan total 1,5 M. Mungkin itu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Oke, selanjutnya ada yang sudah raise hand, Pak Nasruddin. Kita open mic. Halo, selamat pagi Pak. Halo, Waalaikumsalam. Oh ya, Pak Bu, tadi saya sudah tanya di ini Bu, terkait dengan proposal tadi sudah dijawab Bu. Katanya ada staf kita mengisi registrasi ya, Gun. Gimana Bu? Gimana Pak? Agak putus-putus Pak suaranya. Saya kan bertanya terkait dengan proposal ya. Nah, saya jadi tidak temu tadi sudah dijawab, katanya proposal itu akan ada pada saat kita telah melakukan registrasi mengisi riwayat penelitian. Nah, itu sudah saya buat, tapi saya sampai saat ini belum terlihat itu formnya. Jadi format pra-proposal sudah disubmit gitu ya Pak? Enggak, maksud saya itu saya sudah mengisi daftar riwayat penelitian, tetapi sampai saat ini saya belum melihat ini apa namanya untuk membuat pra-proposalnya gitu. Nah, itu untuk pra-proposal yang saya lihat di mana tadi ininya. Oke. Kita bantu demo ini ya Pak. Oh ya. Nanti akan dibantu oleh, nanti akan di-share screen. Ya, makasih. Sudah terlihat kah? Belum. Oke. Oke, apakah sudah terlihat Pak? Ya, oke, ada ya. Oke, pada saat login. Ya. Bapak Ibu kan akan mengisi. Oke, silakan Bu Agnes saja. Saya sudah saya isi ya, sudah ya. Teknis. Terdengar ya? Ya, jadi Bapak login itu sudah langsung masuk ke profile data ini kan ya Pak? Udah diisi. Ya, sudah diisi semua tuh ya. Terus di tab yang kedua, tab Research Experience sudah diisi kah untuk 2 tabel yang di atas itu wajib Pak? Oh ya. Ya, Research Experience dan yang kedua apa tadi, Scientific Publication itu wajib diisi minimal 1 data. Itu apakah sudah diisi Pak? Oh, saya baru isi ini namanya riwayat kegiatan penelitian. Oh, berarti baru yang atas saja yang diisi ya Pak? Ya. Oh iya, yang bawah itu wajib diisi juga Pak, minimal 1 data. Sudah artikel sudah. Lalu setelah itu ke menu pra-proposal yang ada di atas. Nah, itu belum itu ya. Nah, ya, belum ketemu tuh saya. Oh iya. Atau Bapak? Yang menu pra-proposal saya belum ketemu. Oh. Menu yang di atas itu nggak muncul ya Pak? Hanya saat ini yang muncul apa aja Pak? Ya itu. Ya, saat ini yang muncul ada apa aja, home, lalu? Home, nah maaf, saya belum buka lagi itu, saya masih memperhatikan ini. Oke. Oh ya, coba. Bapak kendalanya di? Jadi itu ya pra-proposal ini. Oke. Nanti
Oke, di pra-proposalnya nanti saya akan sematkan video di kolom chat mungkin. Nanti Bapak bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya. Oke, pertanyaan lagi yang sudah raise hand ini dari Ibu Aulia. Mungkin kita bisa open mic Ibu Aulia. Kebetulan saya Pak Aulia. Oh Pak, mohon maaf Pak. Dari tadi memang suka tertukar. Ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh beberapa peserta. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih saya concern ke yang belum ditanyakan mungkin ya. Terkait dengan TRL, Technological Readiness Level. Nah, itu yang dipersyaratkan minimum berapa? Karena ini kan kaitannya nanti ada persyaratan hilirisasi ya. Pak Aulia, saya langsung jawab mungkin ya Pak. Iya, silakan. Ya, untuk persyaratan TRL sebetulnya tidak ada Pak minimumnya berapa. Tapi memang tadi seperti yang tadi Pak Aulia sampaikan juga. Jadi karena ini memang kita mau hilirisasi, pastinya semakin tinggi TRL-nya, semakin tinggi juga nanti dalam hal penilaiannya. Karena kan pastinya akan menentukan tadi ya lead time, waktu sampai dia bisa hilirisasi. Itu sih Pak. Oke. Karena nanti kan kaitannya kan kebetulan kami rencana untuk mendevelop biosensor gitu ya. Itu kan beberapa data penelitian awal itu perlu cukup masif gitu ya untuk membangun korelasi tadi. Pak, kurang lebih seperti itu sih Pak. Justru nanti kalau misalnya bisa ada percepatan gitu ya, atau tadi dengan AI bisa menjadi lebih cepat, itu yang akan nanti pastinya akan menjadi plus point. Jadi nggak masalah misalnya TRL-nya saat ini gitu ya, mungkin masih di tahap prototype atau apa gitu ya, itu tetap bisa dimasukkan saja Pak. Nanti yang kita lihat adalah kesiapannya juga gitu ya. Kalau misalnya memang ada inovasi-inovasi di situ ya pastinya akan bisa meningkatkan secara penilaian gitu Pak. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, apakah sudah pertanyaannya Pak? Sudah, terima kasih, cukup. Oke, terima kasih Pak. Oke nih, kita bacakan pertanyaan dari Q&A box dulu ya Bu ya. Ini dari Ibu Widyandani. Apabila riset ini nanti ada luaran berupa paten, apakah ada ketentuan dari Kalbe terkait dengan kepemilikan atau yang lain? Langsung jawab aja kali Bu. Ini yang terkait HKI gitu ya, itu memang akan menjadi milik bersama Bu gitu ya. Jadi termasuk juga nanti misalnya ada paten ya akan menjadi milik bersama seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, pada workflow penelitian sesuai dengan template ada bagian parameter. Yang dimaksudkan parameter ini apakah parameter yang akan dilihat atau diteliti atau titik kritis dari step yang dimaksud? Misalnya kami melakukan sampling, kemudian outputnya adalah sampel klinis berupa jaringan. Maka parameternya ini adalah kriteria inklusi sampel. Atau titik kritis dari pencarian atau titik kritis dari pencarian sampel atau ukuran jaringan atau kriteria untuk pengambilan sampel. Ya sebetulnya kalau penjelasan dari Bu Widya sudah betul sih. Jadi nanti parameter yang dimaksud di situ adalah titik kritis gitu ya, atau hal yang akan menjadi indikator gitu ya keberhasilan ataupun dari step yang dilakukan gitu Bu. Oke, semoga menjawab ya Ibu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, apakah pendanaan sudah covering publication fee and conference? Dari Pak Fuad. Publication fee dan conference sebetulnya memang yang cakupan RAB tadi gitu ya, itu lebih kepada kaitannya dengan penelitian gitu ya. Jadi lebih baik sih difokuskan ke situ gitu ya. Kalau untuk publication fee dan lain-lain itu sudah artinya publikasi dari penelitiannya ya, berarti artinya sebetulnya itu sudah di luar dari skop RAB yang memang kami perkenankan seperti itu. Oke,
Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa lama durasi penelitian yang didanai? Dalam durasi tersebut apakah mencakup uji efektivitas atau efisiensi produk? Untuk durasi penelitian tadi seperti yang sudah disampaikan di awal gitu ya, yang diharapkan adalah 12 sampai dengan 18 bulan gitu ya, yang diharapkan sampai menuju hilirisasi. Untuk waktunya sendiri juga sebetulnya itu sangat tergantung timeline yang Bapak Ibu sajikan gitu ya, buat dalam proposal penelitiannya nanti gitu ya. Itu yang nanti akan menjadi cakupan pendanaan yang akan diberikan oleh KLB. Nah, jika memang dalam durasi waktu itu ada termasuk uji efektivitas atau efisiensi dan secara pendanaannya atau dalam RAB-nya juga sudah masuk gitu ya, tentunya itu akan termasuk gitu ya dalam cakupan pendanaan yang akan dibiayai oleh KLB. Gitu sih mungkin jawabannya ya, semoga menjawab ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke Bapak Ibu yang raise hand. Ini ada dari Pak Arjon Turnip. Kita boleh open mic Pak Arjon. Pak Arjon, silakan Pak Arjon. Sudah open mic? Terdengar? Terdengar Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama, apakah kita boleh mengusulkan lebih dari Punten Pak, putus-putus, apakah kita boleh mengusulkan lebih dari satu proposal? Oke. Boleh Pak. Boleh Pak, boleh, silakan mengajukan lebih dari satu proposal. Ini kan alat kesehatan. Apakah ini khusus kesehatan manusia? Atau bisa kesehatan? Untuk alat-alat kesehatan, apakah terkhusus untuk kesehatan manusia? Iya. Oke, silakan Ibu Fitri. Oke, untuk alat kesehatan memang dikhususkan untuk alat kesehatan untuk manusia ya, Pak Arjon ya. Jadi seperti itu jawabannya Pak Arjon. Terima kasih. Kebetulan saya mengembangkan kopi. Mengembangkan apa Pak? Ya, kesehatan untuk sapi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Belum, ini ada tanda berikutnya. Iya. Mungkin tambahan sedikit Pak Arjon. Biaya maksimum ada. Apakah ada biaya maksimum ya Pak ya? Oke, silakan dijawab Bu Fitri. Ya, tadi mungkin tambahan sedikit untuk yang terkait tadi penelitiannya Pak Arjon ya. Kalau itu dia alat kesehatan itu memang untuk manusia, tapi misalnya ada in vitro gitu ya, dia penelitian in vitro diagnostik untuk animal itu masih diperbolehkan Pak gitu ya. Jadi nanti bisa masuk di kategori 2 juga gitu. Kemudian untuk biaya maksimal tadi sudah ada juga pertanyaannya Pak dan sudah dijawab, itu tidak ada batasan gitu ya. Yang penting ada kesesuaian yang nanti yang akan dilihat gitu adalah kesesuaian antara RAB-nya gitu ya, antara biayanya dengan tujuan dan juga metode penelitian yang Bapak Ibu lakukan gitu. Begitu Pak Arjon, semoga menjawab ya Pak. Apakah ada? Sekarang ini uji coba ke masyarakat dan itu termasuk biaya yang besar. Yang menjadi jadi artinya kalau sekiranya memang dibatasi berarti jumlah pengujiannya yang gitu. Ya Pak, bisa diatur aja nanti di skop penelitian yang Bapak akan submit gitu ya Pak. Memang tidak ada maksimal, tapi tadi yang seperti saya sudah kasih gambaran gitu ya.
dana yang akan diberikan itu ada total 1,5 M untuk 3 penelitian gitu ya yang akan mendapatkan pendanaan. Jadi mungkin memang kisarannya mungkin Bapak Ibu bisa bisa estimasikan gitu ya. Dan nanti memang kalau Bapak masukkan lebih misalnya dari tadi ya biayanya besar dan lain-lain, bisa jadi juga gitu ya nanti memang tidak keseluruhan gitu ya dari biaya penelitian Bapak Ibu itu yang akan mendapatkan pendanaan. Mungkin itu sih Pak Arjon. Nanti dari semua total tidak naik proposal aja. Boleh diulangi Pak? Berarti dari total semua proposal ya yang akan didanai yang akan didanai hanya 3 proposal. Hanya tiga ya, proposal. Betul Pak Arjon, ada 3 proposal yang nanti akan mendapatkan pendanaan. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di-emailkan Pak Arjon supaya lebih jawabannya nanti juga bisa lebih. Terima kasih Pak Arjon. Agak putus-putus soalnya Pak Arjon. Terima kasih. Oke, kita ke Ibu Renaldinata. Mungkin kita bisa open mic. Oke, Bapak atau Ibu Renaldinata nih. Saya takut salah lagi. Kita bisa open mic. Bapak atau Ibu Renaldinata, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai FPSA. Nah, Bapak Renal. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada tiga. Yang pertama terkait luar. Yang pertama soal luaran. Oh, soal luaran, oke. Apakah ini ada tertentu terkait dengan publik? Apakah ada skop terkait terus yang kedua. Oke Pak, punten, boleh diulang? Mungkin pelan-pelan Pak, karena putus-putus di kami. Oke, jadi yang terkait luaran. Apakah ketentuan? Apakah publish jurnal itu ada ketentuan? Ada ketentuan? Iya, ada berlaku. Apakah publish jurnal ada ketentuan berlaku gitu ya Pak? Iya. Oke. Terus yang duduk. Apakah si yang peneliti dari Kementerian. Pertanyaan kedua? Ya, ini saya ini kan yang menjalankan dari Kementerian Tek sebagai penulis. Pertanyaan bisa dan ini ya sebagai gimana Pak? Putus-putus Bapak? Atau pertanyaannya boleh dimasukkan ke dalam Q&A Pak? Oh baik. Oke, siap. Siap. Pak, terima kasih. Oke, kita menjawab pertanyaan dulu dari Q&A box ya Bapak Ibu semua. Oke, ini pertanyaannya, apakah diperbolehkan jika perancangan model yang dikembangkan berfokus pada aspek kesejahteraan sosial? Dan tahap implementasinya apabila proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang serta melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan yang mungkin belum tercantum secara rinci dalam proposal awal karena munculnya dinamika kasus di lapangan, apakah hal tersebut tetap diperbolehkan Ibu? Oke, terima kasih. Untuk ya memang kesejahteraan sosial juga skupnya bisa jadi agak luas ya, gitu ya. Stunting itu kan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat itu ya ada juga yang dan cukup banyak peririsannya gitu ya dengan kesehatan. Jadi harusnya asalkan memang ada
kaitannya gitu ya Bapak Ibu dengan kesehatan itu bisa dimasukkan gitu ya. Kemudian untuk implementasinya memerlukan waktu. Ini memang kalau kaitannya dengan sosial gitu ya, ada hal-hal yang bisa mempengaruhi gitu ya jalannya penelitian atau jalannya ya penelitian yang dilakukan gitu ya. Itu ya ada baiknya nanti dimasukkan dalam proposal gitu ya. Akan sangat baik kalau misalnya itu sebagai resiko-resiko gitu ya yang perlu diantisipasi gitu, akan sangat baik kalau sudah ada mitigation plan-nya gitu ya. Itu akan menjadi kelengkapan dalam metode penelitiannya gitu ya dalam proposal nanti yang Bapak Ibu submit gitu ya. Jadi kondisi-kondisi tersebut sebetulnya tidak menjadi batasan tidak bisa masuk nih gitu ya. Tadi ya kisarannya 12 sampai dengan 18 bulan. Jika memang ada resiko-risiko yang bisa menghambat itu ada baiknya nanti dimasukkan dalam proposalnya. Oke. Semoga menjawab Bapak Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Widiandani. Yang dimaksudkan dengan AI itu seperti apa, Bu? Apakah harus machine learning atau bisa hanya berupa analisa menggunakan AI saja? Oke, terima kasih Bu Widya. Bu Widya tadi kayaknya udah bertanya ya? Belum, Bu, belum. Oh, belum. Tapi raise hand. Oke, baik. Nah, untuk AI-nya sebetulnya memang kita tidak mengklasifikasikan khusus gitu ya, AI-nya seperti apa gitu ya. Dan nantinya yang akan kita nilai adalah bagaimana keterlibatan gitu ya atau AI ini dalam penelitian Bapak Ibu sebagai apa gitu ya. Kalau AI-nya ini sebagai enabler gitu ya itu akan berbeda gitu ya dengan kalau AI-nya memang menjadi core atau menjadi luaran dari penelitiannya gitu ya. Jadi lebih kaitannya adalah penggunaan AI itu dalam penelitian ini di mana atau apakah dia sebagai outputnya, sebagai luaran dari penelitiannya. Lebih ke situ sih gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya digunakan sebagai analisa gitu ya dan itu menjadi misalnya katakanlah untuk penelitian genomik gitu ya itu memang mau nggak mau harus pakai AI. Jadi AI itu sebagai enabler gitu ya, sebagai enabler. Nah kalau misalnya tadi misalnya seperti bahan alam harusnya tidak dengan menggunakan AI itu penelitiannya bisa, tapi peneliti ini menggunakan AI nih untuk membantu pelaksanaan penelitiannya atau malah bisa mempercepat gitu ya. Nah itu akan mendapatkan poin yang lebih tinggi pastinya. Dalam penilaian nanti dibandingkan dengan misalnya genomik tadi yang memang harus menggunakan AI gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Widya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Oke, saya bacakan lagi pertanyaannya dari Pak Kevin nih. Saya lihat di persyaratan ada diminta untuk melampirkan surat persetujuan sponsor. Bagaimana jika pengumuman atau keputusan sponsor lain tersebut belum ada saat submit pra-proposal, namun nanti bisa saja ada saat submit proposal atau mendekati tanggal presentasi? Oke Pak Kevin ya, kalau misalnya memang sudah ada audiensi atau ada approach ataupun ada kemungkinan pendanaan dari sponsor lain, ada baiknya dicatat dulu aja Pak, dimasukkan di deskripsi atau di kolom yang tersedia gitu ya, untuk supaya komite gitu ya juga mengetahui adanya possibility ini. Kalau belum ada memang persetujuannya ya belum bisa diberikan juga surat tidak keberatan gitu ya dari sponsor tersebut. Gitu. Mungkin itu sementara ini jawabannya Pak Kevin, semoga bisa menjawab. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Rizka tadi juga raise hand. Mohon info untuk biaya riset per judul yang boleh diajukan berapa rupiah? Ya, tadi mungkin ini sudah beberapa kali nih ya. Jadi ini tidak ada ketentuannya Bu Rizka untuk biaya riset per judul gitu ya. Yang penting memang akan dilihat adalah kesesuaiannya antara biaya riset yang dibuat gitu ya dengan tujuan penelitian dan juga metode penelitian yang dilakukan. Mungkin itu. Oke, kita ke raise hand. Ada Ibu Neni Rosmawarni. Boleh open mic-nya Ibu? Silahkan. Ya. Halo. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Monggo pertanyaannya. Sudah ya? Sudah? Oke, baik.
perkenalkan saya Neni Sawarni, saat berada di luar negeri. Saya senang adanya beberapa scholarship LB research ini. Kebetulan di saya adalah medical informatik. Nah, kebetulan di health, kesehatan, diagnosis. Saya ada beberapa penelitian yang akan di ini. Yang pertama tentang deteksi melalui protein. Nah ini kami membuat satu alat dan alatnya itu data langsung dicoba oleh Punten Ibu, boleh pelan-pelan Ibu, karena di sini di kita putus-putus. Oh ya. Sedang meneliti alat gitu ya Bu ya? Ya. Nah alatnya ini diuji cobakan ke manusia. Nah oleh itu ada diperlukan etik dari kedokteran. Diperlukan etik dari kedokteran, oke. Apakah RAB dari KWB ini dapat dimasukkan sebagai poin etik, karena etik membutuhkan biaya. Seperti itu pertanyaan. Apakah etik bisa dimasukkan ke dalam RAB ya Bu ya? Betul. Karena memerlukan biaya. Iya betul. Karena beberapa penelitian lain itu sudah ada kerjasama dengan beberapa rumah di Indonesia. Nah, untuk etiknya sendiri biasanya untuk uji coba, validasi itu membutuhkan etik tersebut, dan kita juga membutuhkan expert sistem, expert dari dokter sebagai yang akan jadi narasumber. Nah, oleh itu apakah di RAB juga diperbolehkan memasukkan honor pakar? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke Bu Neni, terima kasih pertanyaannya. Untuk etik dan mungkin ada tadi honor dan lain-lain, itu silakan dimasukkan dulu saja Bu. Kalau memang kan artinya untuk etik ini akan dibutuhkan berkaitan dengan penelitiannya gitu ya, yang dilakukan. Asalkan memang masih terkait untuk bisa dalam penelitian dalam rangka untuk mendapatkan luaran yang diharapkan, itu bisa dimasukkan dulu Bu Neni gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Penjawab ya Bu Neni ya, terima kasih banyak. Ada pertanyaan satu lagi. Boleh Ibu, boleh Bu. Jadi penelitian saya ada di bidang di urin, itu akan masuknya ke health atau kesehatan atau di ya Bu, untuk kategorinya. Ini kalau boleh tahu nanti itu untuk deteksikah gitu ya, atau untuk keluarannya itu apakah nanti berupa produk gitu ya, atau memang itu untuk deteksi? Karena nanti itu akan kalau masuk di sebetulnya antara bisa di kategori 1 atau kategori 2 gitu ya. Kalau memang untuk deteksi akan masuk di kategori 2 Bu Neni. Itu untuk produk rencananya mau diajukan paten. Oke, kalau produk mungkin ya bisa dimasukkan di kategori 1 dulu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Makasih Bu Neni. Sama-sama. Oke, ini pertanyaan dari Pak Renal tadi nih. Apakah ada ketentuan terkait luaran published jurnal di penelitian Kalbe? Kalau ada luaran yang lain, mungkin bisa dijelaskan kembali tuh Bu. Oh ya, oke. Jadi luaran dari RKSA ini gitu ya, sebetulnya malah bukan jurnalnya gitu ya, tapi lebih kepada kesiapan produknya ataupun proses untuk hilirisasi. Jadi tadi di awal sudah sempat dijawab.
Untuk luarannya yang diharapkan adalah bisa produk jadinya gitu ya, bisa berupa material, bisa berupa proses, bisa berupa algoritma gitu ya, atau desain gitu ya. Nah, selama dia bisa dihilirisasi gitu ya. Nah, publish jurnal yang dipublish sebetulnya bukan mandatori gitu ya, tapi itu diperkenankan, silakan, tapi itu bukan menjadi mandatori dari yang harus ada terkait dengan RKSA ini. Mungkin itu Pak Renal. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah penulis utama bisa dari disiplin ilmu lain bukan dari kesehatan meskipun proposalnya membahas tema kesehatan? Ya, oke. Ini sangat bisa ya Pak. Ini mungkin sesuai dengan webinar yang sebelumnya ya Mbak Angka ya. Jadi sangat dimungkinkan dari disiplin ilmu lain gitu ya untuk bisa ikut serta dalam RKSA ini. Tadi ya, yang penting topiknya atau penelitian yang akan diajukan adalah berkaitan dengan kesehatan. Itu sangat possible dan memang kita harapkan juga. Oke, ini ada yang raise hand dari Ibu Yusransa, Bapak atau Ibu? Ya, Bapak atau Ibu Yusransa, mungkin boleh open mic. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Iya, ada beberapa ditanyakan terkait dengan proposalnya, beserta penelitiannya. Untuk durasinya dan dengan anggarannya apakah itu ada dibebaskan atau batasannya atau bagaimana? Soalnya saya tadi tidak terlalu mengerti, jadi kurang paham. Baik Pak Yusra, saya langsung jawab ya Mbak Angka ya. Jadi untuk durasi dan kalau untuk durasi memang yang kami harapkan adalah waktu gitu ya, lead time antara penelitiannya sampai dia bisa dihilirisasi itu sekitar 12 sampai 18 bulan Pak Yusra. Jadi dan nantinya tentunya akan kita lihat juga sesuai dengan timeline atau milestone penelitian yang ada di proposal Bapak Ibu gitu ya. Untuk biaya anggaran juga sama, nanti kami akan melihat kesesuaiannya gitu ya antara biaya yang diajukan dengan tujuan penelitiannya, skop ataupun juga metode penelitiannya gitu ya. Tapi kami tidak membatasi gitu ya, tidak membatasi biaya maksimal yang bisa disubmit berapa. Tapi sebagai gambaran gitu ya, untuk pendanaan ini memang nanti akan ada 3 pemenang gitu ya, 3 yang bisa mendapatkan pendanaan dengan total 1,5 M. Begitu Pak Yusra. Baik Bu, terima kasih. Untuk yang 1,5 itu untuk 3 atau untuk 1 orang? Untuk 3 Pak, gitu. Jadi tapi memang kami bukan berarti langsung dibagi 3 begitu ya Pak. Jadi untuk 3 karena nantinya tentunya akan disesuaikan dengan tadi ya skop penelitiannya dan juga RAB yang tertera dalam penelitiannya juga, gitu. Ya baik. Bu, untuk izin satu lagi Boleh Pak. Silakan Pak. Iya, terkait dengan durasi di proposal kan ada mulainya kapan dan sampai kapan. Sedangkan tadi ada 12 bulan sampai 18 bulan. Apakah itu terhitung dari proposal atau dari mulai penelitiannya? Oke, thank you Pak. Jadi mulainya terhitungnya dari mulai penelitian Pak. Jadi katakanlah kan memang secara timeline nanti penentuan yang menerima pendanaan ini akan di bulan Desember ya Pak. Bulan Desember nanti terpilih 3, nah akan mulai melakukan penelitiannya di tahun depan gitu ya, di awal tahun depan. Jadi nanti hitungannya dari situ sih Pak. Dari awal penelitian dengan yang mendapatkan pendanaan dari Kalbe. Seperti itu Pak Yusra. Semoga menjawab. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Semoga nanti bisa berkontribusi. Amin. Thank you Pak. Mari Pak. Oke, ini ada yang raise hand lagi. Pak Diki Bima Prasetyo, silakan Pak, open mic. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya,
fokus saya di olahan kerja menggunakan moringa, daun kelor. Nah, kalau bahan bisa masuk bahan alamnya gitu. Nah, tapi yang jadi masalah saya masih bingung di topiknya itu, Bu. Itu kalau olahan kerja itu masuknya di bagian mana ya topiknya? Pak Diki ya, terima kasih Pak. Tadi kalau terkait dengan penelitiannya tadi Pak menggunakan daun kelor ya, itu harusnya bisa masuk di kategori 3 produk bahan alam. Tadi kami agak kurang jelas Pak. Untuk penelitian Bapak? Penelitian Bapak lebih ke arah mananya? Kalau untuk daun kelornya kan sudah pasti masuk di bahan alam. Ya, betul. Ya. Nah, untuk kan di situ ada topik, Bu, ada metabolic syndrome sampai ke N supplement for beauty. Nah, fokus penelitian saya itu ke kelelahan kerja, Bu. Kelelahan kerja. Oke. Ya, itu masuknya di topik bagian mana atau nggak masuk sama sekali ya, Bu? Kelelahan kerja itu ada kaitannya dengan kesehatan, jadi bisa masuk Pak, dan tetap saja masuk di kategori 3 Pak, karena kan artinya bagaimana daun kelornya gitu ya bisa bermanfaat untuk apa yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, jadi tetap masuk di kategori 3 aja gitu Pak. Walaupun tidak ada di topiknya itu ya, Bu, salah itu satunya. kalau Itu boleh mungkin ya kalau mungkin Pak maksudnya Pak Diki ini yang ada di web ya, di slide yang ada di web ya. Itu yang kami tuliskan di situ hanya contoh-contoh aja sih Pak. Jadi bisa nggak harus ada di situ, topik yang di situ adalah contoh gitu ya, sebagai contoh saja. Kalau misalnya penelitian Bapak di luar dari topik itu boleh selama memang masih masuk dalam ranah kesehatan gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Oke, yang raise hand ini dari Bapak Ibu Widyandani, apakah pertanyaannya sama di kolom Q&A atau ada pertanyaan lain? Boleh Ibu. Terkait pertanyaan tadi ya Ibu, kalau dari dikatakan bahwa itu bersama antara maka nanti untuk pengajuannya berarti dari ayah dengan inovator dari kami dan biaya patennya berlalu juga atau bagaimana? Oke, baik Bu Widya. Jadi ini nanti terkait patennya ya Bu. Sebetulnya nanti yang masuk dalam cakupan kami saat ini sebetulnya lebih kepada penelitiannya gitu ya, untuk menghasilkan luaran yang diharapkan. Jadi misalnya nanti setelah ini mau dimasukkan paten dan lain-lain, itu nanti bisa didiskusikan bersama Bu gitu ya, karena misalnya memang nanti Bu Widya mendapatkan pendanaan dan nanti hasil penelitian ini mau dipatenkan, tadi kan sudah disampaikan akan menjadi milik bersama. Berarti nanti biaya dan lain-lainnya akan kita diskusikan bersama Bu. Nanti akan ada PKS-nya. Seperti itu Bu Widya. Tidak memasukkan ke dalam salah satu luaran berupa paten dalam proposal. Iya, betul. Yang kami fokuskan di sini adalah luaran yang untuk dihilirisasinya Bu. Gitu. Jadi patennya ataupun publisitasnya itu bukan menjadi mandatori dan bukan yang menjadi utama akan kita lihat gitu ya, tapi lebih kepada hilirisasinya ini. Karena kan memang RKSA ini tujuan utamanya adalah bagaimana untuk meningkatkan atau memperbanyak penelitian-penelitian yang bisa dihilirisasi gitu ya, sehingga impact-nya bisa terasa gitu ya oleh masyarakat Indonesia. Mungkin itu Bu Widya jawaban saya. Boleh. Kami juga ingin proposal terkait dengan tema pengembangan perbedaan bisa agak keras sedikit Bu. Mohon maaf Bu, agak tidak terdengar. Bisa sudah lebih jelas ya? Sudah lebih jelas. Misalkan kami ingin melakukan penelitian pengembangan perbedaan analisa terkait dengan untuk monitoring terapi misalkan pada pasien tertentu, apakah nanti
riset ini sampai di dosen metode saja atau konfirmasi mengenai pasien masalah. Saya agak kurang bisa jelas menangkap pertanyaannya Ibu. Jadi maksud Bu Widya, jika penelitiannya terkait dengan monitoring pasien gitu ya Bu? Monitoring terapi, ya pengembangan metode untuk melihat monitoring obat. Jadi misalkan ya misalkan kalau kita pakai pasien diabetes, misalkan kan yang dimonitor adalah berat badannya. Oke. Nah, kami ingin melakukan metode analisa tertentu gitu penyakit yang lain gitu. Ya. Itu bisa Bu. Maksudnya pertanyaan Ibu Widya, bagaimana? Apakah perlu validasi ataupun untuk mengkonfirmasi begitu ya Bu ya? Iya, apakah harus sampai validasi saja atau kita harus sampai konfirmasi ke pasien misalnya? Oke, ya nanti itu bisa dimasukkan dalam skop penelitian Ibu sebagai milestone gitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya di titik mana dia bisa siap untuk dihilirisasi gitu Bu. Jadi nanti yang bisa menelaah atau bisa memberikan penjelasan gitu ya. Sampai di mana skop yang memang perlu dilakukan Ibu sebagai peneliti gitu ya untuk dia siap dihilirisasi gitu. Apakah memang sampai kalau saya lihat sih sebetulnya divalidasi saja harusnya sudah asalkan nanti memang bukti-bukti ataupun parameter-parameter yang bisa digunakan Ibu dalam menetapkan gitu ya keberhasilan monitoring obatnya itu bisa clear gitu ya, itu harusnya bisa tinggal diperkuat dalam proposalnya aja Bu. Tapi menurut saya memang mesti digambarkan secara keseluruhan gitu ya, dan dari peneliti yang bisa memberikan argumentasi ataupun penjelasan gitu ya, dari peneliti sendiri siap untuk hilirisasinya sampai di mana, di titik mana. Mungkin itu Ibu jawaban dari saya. Berarti titik beratnya adalah hilirisasi. Betul Bu, hilirisasi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Widya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, ini pertanyaannya masih ada banyak, namun sayang banget waktunya sudah habis Bapak Ibu semua. Jadi nanti ke depannya untuk pertanyaan yang sudah diajukan di kolom Q&A, nanti mungkin kita akan ada lanjutan sesi atau pertanyaan dari Bapak Ibu nanti akan dimunculkan di Instagram RKSA. Jadi untuk Bapak Ibu semua boleh nanti di follow langsung aja Instagram dari RKSA, yaitu rksa.2025. Nanti di situ akan ada mungkin frequently asked and question yang sering ditanyakan mengenai RKSA ini ya Bapak Ibu. Dan untuk pertanyaan lain yang mungkin Bapak Ibu masih ingin tanyakan, silahkan ajukan di WhatsApp atau di email yang informasinya ada di website kami, yaitu kalbe-rksa.com. Jadi silahkan ditanyakan melalui WhatsApp atau email yang nantinya akan dijawab oleh tim RKSA. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Bu Fitri, Bu Agnes sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang hadir di pagi hari ini. Semoga puas dengan jawaban-jawaban dari Bu Fitri dan Bu Agnes. Kalau kemarin tidak ada pantun, sekarang saya akan tutup dengan pantun. Laptop panas gara-gara SPSS. Data hilang, waduh stres. Terima kasih sudah berproses, sampai jumpa lagi di riset yang sukses. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya, kami tunggu submit pra-proposalnya sebelum tanggal 14. H-7 ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.